Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah lama nggak update ya. Saya terakhir dari Bajing. Hari ini garasi, ayo bos lewat. Hari ini garasi roda 4 mau update mobil yang kemarin turun mesin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu garasi roda 4, jadi garasi roda 4 bengkel spesialis ekstraksi, tapi bisa juga bengkel umum. Jadi contoh ini ada beberapa mobil yang ya kebetulan mobil tua, tapi ini mah mobil jualan ya. Jadi mobil-mobil jualan yang ini udah laku. Nah, ini belum laku nih. Di dalam juga ada dua nih. Nah, ini udah laku tapi lagi dirapihin ini, full upgrade. Di dalam ada Mazda Interplay. Jadi kurang lebih itu ya garasi roda 4. Nah, saya mau ngomong hari ini nggak ngomongin yang jualannya, tapi ngomongin yang ekstraksinya Gen 2. Jadi ini kemarin sempat diupdate turun mesin. Ini saya update lagi ya. Jadi ini mobil turun mesin di tempat lain. Itu nggak jadilah, nggak tahu kenapa. Akhirnya ditarik ke sini. Terus pengerjaan sekitar 3 hari. Sekitar 3 hari dari barang ada. Ini udah selesai, jadi ini udah selesai semua. Nah, terus ternyata setelah selesai itu ada komponen lain yang di luar mesin itu yang kena. Nah, ini juga perlu diantisipasi sama teman-teman, mungkin mekanik atau teman-teman yang memang mau turun mesin, khusus untuk yang kasus overhead. Jadi khusus mobil yang kasus overhead. Tapi kalau mobil misalnya turun mesinnya karena cuma ngebul doang atau normal lah, bukan karena overhead, itu biasanya nggak rusak. Kemarin Gen 1 kejadian itu karena ngebul ya, Gen 1 ya Pak ya. Gen 1 ngebul itu spare partnya cuma habis di 1.200.000. Total sama oli segala macam dia habis 3 jutaan. Nah, tapi ternyata ini juga saya baru tahu juga nih. Kalau saya baru tahu terus terang. Jadi untuk mobil-mobil kasus overhead, siap-siap dananya memang agak lebih banyak ya. Untuk dalemannya kita minimalis ya istilahnya, ya sedananya yang memang ada. Udah rapi, udah oke semua. Nah, ternyata setelah dihidupin itu koilnya 4-4-nya mati. Awalnya koilnya satu mati, 3-nya pecah. Tapi terus dipakai lagi, ternyata 3-3-nya udah nggak bisa diselamatin. Nah, jadi koilnya itu mau nggak mau harus diganti 4-4-nya. Karena pengaruh dari overhead tadi, panasan dan meleleh. Nah, itu harga koil berapa untuk copotan di 250 ribuan. Jadi teman-teman ya itu ada budget tambahan lagi tuh sekitar 1 jutaan untuk koil. Nah, terus untuk alternatornya juga ternyata kena juga. Alternatornya kena, nanti saya tanya kenapa kok bisa kena, itu saya juga nggak paham tuh. Jarang kejadian ya. Tapi nggak tahu dasarnya udah kena atau bagaimana, nggak tahu. Jadi alternatornya jarang kejadian kalau turun mesin, alternator jarang kena. Apa memang waktunya udah kena atau bagaimana, itu kita juga belum tahu. Nah, untuk alternator itu bisa diservis tergantung kerusakannya. Kalau memang kerusakannya murah ya mungkin paling servis di 200 ribuan sampai 300 kalau nggak sampai IC-nya ya. Kalau IC-nya mahal ya. Kalau IC-nya mahal. Jadi kurang lebih begitulah alternator coba kita selamatin, siapa tahu IC-nya nggak rusak. Itu masih murah lah, antara 150 sampai 300. Nah, itu untuk teman-teman yang mau turun mesin karena overhead. Jadi habisnya berapa? Nah, overhead kalau kemarin itu estimasi di 4.200.000 dengan budget yang yang enggak semuanya diganti. 4.200.000 di luar koil ya, di luar koil. Berarti sekitar 5 jutaan kalau plus sama koil. Di luar alternator ya, karena kayak koil alternator itu di luar budget turun mesin. Karena itu hampir jarang kejadian ya. Jadi di luar budget turun mesin. Nah, saya mau update spare partnya apa aja yang dibeli. Jadi untuk mobil spare partnya apa aja yang dibeli, kita lihat ya. Kita lihat spare partnya apa aja yang dibeli. Kita lihat dulu. Nah, tempat yang nah, jadi aduh
Nah, jadi untuk mobil Gen 2 ini spare partnya apa aja yang dibeli. Nah, kita lihat. Kita lihat nih, kebetulan di Cilengsi di Maju Motor belinya. Jadi buat teman-teman yang ada di Cilengsi bisa beli di Maju Motor ya. Maju Motor agak lumayan lengkap. Jadi ada 3 rekomendasi, dua sih sebenarnya yang agak lengkap. Ada 3 lah yang biasa kita beli di Global, sama di Maju Motor, Makmur, atau bisa di Setia Kawan. Itu ada 4 tempat. Nah, biasanya kita beli di Maju Motor ya, karena itu arah yang pertama. Nah, yang dibeli itu apa aja? Yang dibeli itu seal clamp. Seal clamp nih harganya 240.000, ring shaker standar 450.000, seal crack as depan, seal crack as belakang, nih harganya ada semua nih. Declager, terus packing tutup klep, termostat. Nah nih. Nah, ini spare part yang biasa dibeli 1.431.000. Ini masih ada spare part lain yang memang stoknya kita ada ya. Contoh oli, filter oli, terus apa lagi tuh? Sensor ya, sensor temperatur, switch temperatur. Nah, jadi ada beberapa spare part yang kita ada gitu. Jadi ini yang kita nggak ada, mau nggak mau kita stoknya kan nggak ada, jadi kita ini ke toko langsung. Jadi estimasinya kurang lebih seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang koilnya nggak kena di luar mesin, itu estimasi antara 3,5 juta sampai 4 juta. Tapi kalau mau sempurna banget, nanti kita lihat juga mobilnya. Misalnya harus diboring atau bagaimana, itu biayanya akan nambah lagi. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang mau pengen tahu seluk-beluk tentang turun mesin. Untuk lebih jelasnya datang aja langsung ke garasi taksi. Silahkan konsultasi nanti sama saya boleh. Tapi kalau lebih teknis lagi sama Mas Hasim untuk kalau lebih teknis. Mudah-mudahan informasinya berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.